Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari program studi Sistem Informasi kelas C kelompok 10 dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Nanda Bagus Yulianto dengan nomor NIM 142, selanjutnya Anggita Nurmaulani dengan nomor NIM 147, yang ketiga Endito Hafiz Meifaza dengan nomor NIM 148, dan keempat Naila Mei Eka Suryani dengan nomor NIM 149. Kelompok kami akan menjelaskan apa ekonomi Islam dan apa sih hubungannya dengan ekonomi konvensional. Oke, di sini kita akan membahas dengan berbagai topik yang relevan, yaitu yang pertama, pengertian ekonomi dan Islam, dilanjut dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, setelah itu perbandingan prinsip ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, dan yang keempat, praktik ekonomi Islam, dan yang terakhir, tantangan dalam pengimplementasian ekonomi Islam di era kontemporer atau di era sekarang. Sebelum kita mengulik detail dari ekonomi Islam, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa definisinya. Secara bahasa, ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi secara bahasa, ekonomi berarti aturan rumah tangga. Sedangkan definisi pada umumnya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya. Sedangkan menurut salah satu pakar ekonomi, yaitu Abdul Manan, ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi, khususnya masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu meliputi prinsip perwakilan, prinsip tauhid, prinsip al-falah, prinsip keadilan, dan prinsip tazkiyah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Di sini dijelaskan yang pertama yaitu prinsip tauhid atau keesaan Tuhan. Manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya harus berdasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Quran. Yang kedua yaitu prinsip perwakilan atau khilafah. Manusia adalah khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya mempergunakan hasil bumi secara efektif. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Adil merupakan hal penting yang harus ditegakkan. Dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Bahkan Al-Quran menempatkan keadilan sederajat dengan kebijakan dan ketakwaan. Selanjutnya prinsip tazkiyah atau penyucian. Menekankan pentingnya penyucian diri sebelum terlibat dalam aktivitas ekonomi, artinya individu diharapkan menjalani kehidupan yang bermoral dan bertanggung jawab secara spiritual sebelum terlibat dalam transaksi ekonomi. Lalu prinsip al-falah atau kesuksesan. Dalam konsep ini, apapun jenisnya, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak. Perbandingan prinsip ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Pertama, riba dalam ekonomi konvensional, yaitu bank konvensional biasanya melibatkan praktik riba dalam bentuk bunga yang dilarang dalam ekonomi Islam. Kedua, spekulasi dan garar, yaitu praktik spekulasi tinggi atau garar dalam pasar konvensional dihindari dalam ekonomi Islam untuk menghindari ketidakpastian yang berlebihan. Ketiga,
distribusi kekayaan, yaitu ekonomi Islam menekankan distribusi yang lebih merata, sementara dalam sistem ekonomi konvensional, distribusi kekayaan sering tidak merata. Selanjutnya, Islam mempunyai konsep yang berbeda mengenai kekayaan. Semua kekayaan di dunia adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Dan kekayaan yang kita miliki harus diperoleh dengan cara yang halal untuk mencapai al-falah atau makmur dan sukses, dan sa'ada hakikiyah atau kebahagiaan yang abadi baik di dunia dan akhirat. Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dan terbatas hanya di dunia saja tanpa mengambil kira hari akhirat. Sedangkan ekonomi Islam menawarkan konsep rationality secara lebih menyeluruh tentang tingkah laku agen-agen ekonomi yang berlandaskan etika ke arah mencapai al-falah. Bukan kesuksesan di dunia saja, namun yang lebih penting ialah kesuksesan di akhirat. Selanjutnya, praktik ekonomi Islam dan modern. Yang pertama, perkembangan bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah pertama kali didirikan di Mesir pada tahun 1963. Di Indonesia, bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992 dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau pembiayaan syariah, tabungan syariah, dan investasi syariah dalam perkembangannya menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Namun, bank syariah terus berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut dan terus berkembang dalam menyediakan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Praktik ekonomi Islam dan modern. Yang kedua ada investasi pasar modal syariah. Investasi pasar modal syariah adalah penanaman modal dengan mengharapkan keuntungan di masa depan dan bergantung pada etika Islam dalam menjalani penanaman modal tersebut. Investasi pasar modal syariah memiliki perbedaan dengan investasi konvensional, karena investasi pasar modal syariah melarang riba atau tambahan, garar atau ketidakjelasan dan produksi barang yang diharamkan. Di dalam kegiatan investasi pasar modal syariah harus memenuhi akad-akad yang telah diperbolehkan dalam Islam. Tantangan ekonomi Islam di era kontemporer. Yang pertama ada perbankan dan keuangan syariah. Prinsip-prinsip perbankan syariah memerlukan kepatuhan terhadap larangan riba dan transaksi berbasis keadilan. Tantangan utama adalah menciptakan produk dan layanan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip ini, sambil bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang dominan. Yang kedua ada regulasi dan pengawasan. Menerapkan regulasi dan pengawasan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan transparansi dalam keuangan syariah merupakan sebuah tantangan. Kekuatan regulasi yang cukup diperlukan untuk melindungi investor dan pelanggan. Yang ketiga ada pengembangan pasar modal syariah. Pasar modal syariah termasuk saham syariah dan obligasi syariah, menghadapi tantangan dalam menarik investor dan memastikan kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam. Pengembangan instrumen-instrumen pasar modal syariah yang lebih inovatif menjadi fokus penting. Yang keempat ada pengelolaan risiko. Prinsip ekonomi Islam membatasi risiko, terutama dalam perdagangan dan investasi. Menangani risiko yang kompleks dalam lingkungan ekonomi global saat ini merupakan sebuah tantangan, terutama dalam perdagangan internasional dan investasi. Yang kelima ada pengembangan ekonomi berkelanjutan. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sekaligus menjaga keadilan sosial merupakan sebuah tantangan yang harus diatasi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam berupaya untuk mencapai kedua tujuan ini. Yang keenam ada harmonisasi dengan hukum dan budaya lokal. Prinsip-prinsip ekonomi Islam sering harus diharmonisasikan dengan hukum dan budaya lokal di berbagai negara. Tantangan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Yang ketujuh ada pendidikan dan kesadaran. Tantangan besar adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan manfaatnya. Pendidikan dan kesadaran publik sangat penting untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip ini secara efektif.
Yang kedelapan ada perdebatan dan interpretasi. Ada perbedaan pendapat dalam interpretasi prinsip-prinsip ekonomi Islam di antara para cendekiawan dan praktisi. Ini menciptakan tantangan dalam mencapai kesepakatan tentang apa yang benar-benar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Oke, dari penjelasan materi yang sudah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang menekankan keadilan dan diilhami oleh nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip-prinsipnya seperti tauhid, perwakilan, keadilan, tasbiyah, dan al-falah tercermin dalam praktik bank syariah dan investasi pasar modal syariah. Implementasinya dihadapkan dengan beberapa tantangan, sehingga diperlukan upaya bersama mengatasi tantangan di era kontemporer ini. Dengan demikian, ekonomi Islam bukan hanya konsep teoritis, tetapi juga relevan dan dapat diimplementasikan untuk menjawab tuntunan zaman. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.